Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Nagara Beling dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, baik itu sehat lahir dan batin, terutama sehat iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba mengangkat satu topik bahasan. Saya akan membahas mengenai istilah-istilah yang dipakai oleh channel-channel tetangga, yaitu mengenai ciri-ciri orang berilmu tinggi. Sebelum saya membuat konten ini, saya berkeliling di YouTube, nonton beberapa channel, ya mungkin ada sekitar 10 atau 11 channel mengenai ciri-ciri orang yang berilmu tinggi. Setelah saya simak dari awal sampai akhir di channel-channel yang tadi saya buka, semuanya mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang berilmu tinggi, dalam hal ini tentu ilmu supranatural, atau dalam istilah umum ilmu hikmah atau ilmu kebatinan. Menurut beliau-beliau ini, katanya ciri-cirinya semuanya itu yang paling umum dikatakan adalah rendah hati atau tawadu, pendiam, tidak sombong. Ya, rata-rata ada ciri yang selalu disebut ciri-ciri tersebut, yang merupakan katanya ciri orang berilmu tinggi dalam hal ilmu magic, ya, ilmu supranatural. Tapi sayang, 1000 kali sayang, setelah saya coba renungi, setelah saya coba kaji, setelah saya coba telaah, saya ternyata tidak sependapat dengan beliau-beliau ini. Tidak sejalan, yang tentu alasan saya tidak setuju ini, tentu saya juga mempunyai alasan. Lalu, di mana letak kesalahan atau di mana letak ketidaksetujuan saya mengenai bahwa ciri orang berilmu tinggi supranatural itu rendah hati, tidak sombong, pendiam? Saya punya sekitar dua alasan. Dua alasan utama mengapa saya tidak sependapat atau tidak setuju dengan channel-channel beliau-beliau yang bertemakan magic atau supranatural atau hikmah, ya. Yang pertama, kata guru saya dulu ketika saya mondok itu,
ketika saya dikasih satu amalan, ijazah atau dikasih satu wiridan, semuanya guru saya itu selalu mengatakan, awas, jangan sombong. Artinya apa? Artinya saya berpeluang ada rasa sombong meskipun saya bisa menguasai suatu amalan atau suatu ilmu. Saya berpeluang ada sombong. Makanya semua guru supranatural saya mengatakan, awas jangan sombong. Dari sini kita bisa memahami bahwa orang yang berilmu tinggi itu ada berpeluang, bisa berpeluang untuk sombong, ya, yang artinya tidak selalu ya orang yang berilmu tinggi itu rendah hati, tidak sombong atau pendiam, tidak selalu. Bahkan kebanyakan umumnya rata-rata orang yang sudah menguasai suatu ilmu itu dipastikan umumnya biasanya terjerumus dalam kesombongan. Karena apa? Karena merasa sudah bisa menguasai suatu ilmu, sudah merasa bisa menguasai suatu amalan. Makanya secara peluang itu sangat berpeluang sekali untuk sombong. Karena kalau orang tidak punya kepandaian, keahlian, mana bisa sombong. Orang yang sombong itu biasanya orang yang mempunyai keahlian, mempunyai kepandaian, mempunyai harta banyak. Orang miskin mana bisa sombong. Yang biasanya sombong tentu orang kaya. Logikanya seperti itu. Lagi pula, semua channel yang saya tonton itu tidak menyertakan alasan secara logis ataupun dalil-dalil. Ya, walaupun bisa saja itu benar, yang artinya orang yang berilmu tinggi itu bisa berpeluang untuk sombong, bisa juga berpeluang untuk rendah hati. Tetapi secara logis, orang yang berilmu tinggi itu lebih berpeluang terjerumus kepada kesombongan karena sudah menguasai suatu ilmu atau suatu keahlian. Sebenarnya kalau mau kita membuat ciri-ciri seseorang itu berilmu tinggi atau tidak, bukan dari sifat, kalau itu sombong atau tidaknya itu sifat akhlak, tidak ada sangkut pautnya dengan suatu keahlian atau kepandaian. Karena orang yang mempunyai keahlian, kepandaian sangat bisa terjerumus kepada kesombongan. Jadi bukan berarti berilmu tinggi itu tidak sombong, dan juga bukan berarti rendah hati, tapi sangat berpeluang kepada kesombongan. Itu logisnya. Kalaupun kita mau membuat suatu ciri-ciri, yang paling nyambung adalah contoh seumpamanya orang berilmu tinggi dalam hal otomotif. Tentu ciri-ciri yang paling utama cirinya adalah ketika dia melakukan bongkar mesin dan merapikan, memperbaiki sampai dia merapikannya kembali, tentu yang paling utama adalah kecepatan. Kecepatan dia itu salah satu ciri bahwa dia ahli, berilmu tinggi. Karena kenapa cepat? Karena orang yang biasa mengerjakan sesuatu dan faham tentu akan cepat melakukannya. Berbeda dengan orang yang tidak mengerti, tentu akan lama karena dia berpikir ini masangnya kemana, ini dipasangkan kemana, ini ditaruhnya di mana, ini nyalainnya gimana.
Tapi kalau orang sudah tahu, sudah paham, atau sudah bahkan berilmu tinggi, tentu akan cepat. Semakin dia berilmu tinggi, semakin dia ahli dalam menguasai otomotif, maka dia akan semakin cepat. Itu. Nah, untuk dalam hal supranatural, ciri-ciri yang paling logis adalah, yang paling utama adalah dia itu tajrib atau ijabah, yang artinya dia mengobati orang cepat berhasil, dia menolong orang cepat berhasil, menyembuhkan orang cepat sembuh, menarik barang dia cepat. Nah, itu kalau mau kita memberikan ciri-ciri kepada orang yang berilmu tinggi sesuai dengan bidang-bidang ilmunya. Atau dalam bidang olahraga sepak bola, ciri orang yang berilmu tinggi tentu kita tahu seperti siapa, Ronaldo. Karena kenapa? Kecepatan dia lari, kecepatan dia menggocek, kecepatan dia menggol, itu yang paling utama. Yang pertama adalah ciri bahwa orang yang berilmu tinggi apapun bidangnya adalah kecepatan kalau menurut saya. Kenapa cepat? Karena semakin biasa, semakin paham, maka berpikirnya juga cepat karena sudah biasa, karena sudah paham itu. Kalau masalah sombong atau tidak sombong, tawadu atau tidak tawadu, itu hubungannya dengan ilmu tasawuf. Lebih nyambung kalau seumpamanya begini. Ciri orang yang berilmu tinggi dalam bidang tasawuf adalah rendah hati. Nah, itu mungkin nyambung. Karena apa? Karena ilmu tasawuf itu hubungannya dengan sifat, dengan karakter, dengan jiwa, dengan batin. Itu bisa nyambung. Tapi kalau selain ilmu tasawuf, ilmu apapun itu, selain ilmu akhlak, ilmu tasawuf, maka sifat dengan bidang ilmunya itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa orang yang berilmu tinggi harus tawadu. Bahkan lebih condong, kebanyakan biasanya itu sombong. Secara logis sombong karena sudah bisa menguasai. Karena orang sombong itu orang yang bisa menguasai, bisa mempunyai keahlian, kepandaian. Orang yang tidak mempunyai kepandaian, orang yang tidak mempunyai keahlian, orang miskin, mana bisa sombong? Kalau sombong bisa dikatakan gila. Sudah miskin kok sombong. Nah, itu logisnya seperti itu. Itu alasan saya yang pertama, karena guru saya mengatakan awas jangan sombong. Yang artinya setelah saya renungi, setelah saya telaah, orang yang berilmu, apalagi berilmu tinggi, itu sangat-sangat berpeluang untuk sombong. Jadi orang yang berilmu tinggi dalam bidang supranatural tidak bisa dikatakan cirinya itu pendiam, selalu mengalah. Nah, ini juga orang yang mengalah kelihatannya, saya mah tidak bisa apa-apa, dia yang bisa, saya mah tidak bisa apa-apa. Belum tentu juga dia tawadu juga. Karena tawadu, rendah hati, itu ada di dalam hati, bukan di dalam mulut atau di dalam sikap. Kalau di dalam sikap itu termasuk ilmu adab, akhlak. Belum tentu dia tawadu. Orang yang mengatakan saya tidak bisa apa-apa, biar dia saja, saya mah bisa apa. Belum tentu dia itu tawadu. Bisa saja dia sombong. Mulutnya bilang begitu, tapi hatinya menggerutu seperti ini. Alah, dia bisa apa? Saya yang paling tahu. Maka itu tetap terjerumus kepada kesombongan. Karena sombong dan tawadu itu ada di dalam hati, bukan di dalam sikap. Jadi orang yang kelihatannya rendah hati, bukan rendah hati ya, lebih cocoknya itu merendah, mengalah, selalu mengutamakan orang lain, belum tentu dia tawadu, belum tentu dia rendah hati. Kalau hatinya menggerutu,
hatinya merasa besar lebih dari orang lain, tetap juga dia terjerumus kepada kesombongan. Seperti itu. Jadi keahlian suatu bidang ilmu tidak ada hubungannya dengan ilmu tasawuf. Itu hal yang berbeda, maksudnya ya, hal yang berbeda. Tidak selalu yang berilmu tinggi itu sombong, tidak selalu tawadu, tapi sangat berpeluang kepada kesombongan. Gitu. Orang yang ahli bidang berilmu tinggi dalam bidang otomotif bisa saja dia sombong, tapi dia ahli, tapi dia pandai. Ya. Jadi alasan yang pertama itu. Jadi setelah saya telaah ya seperti itu. Guru saya mengatakan seperti itu. Beliau tidak menjelaskan, tapi saya telaah, saya kaji, saya renungi. Ternyata seperti itu. Bisa berpeluang, makanya guru mengatakan atau berpesan, awas jangan sombong. Seperti itu. Itu alasan yang pertama. Terus alasan yang paling utama bahwa orang berilmu tinggi itu sangat berpeluang kepada kesombongan adalah iblis. Contohnya, iblis itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berilmu tinggi, yang dekat dengan Allah. Iblis itu adalah pemimpin para malaikat. Iblis itu sakti, berilmu tinggi, pandai, pintar, cerdas. Lalu pertanyaannya, apakah iblis rendah hati? Apakah iblis tidak sombong? Sangat iblis itu sombong dan takabur, padahal berilmu tinggi. Ya, itu contoh yang paling gampang kita ukur dari iblis. Dia sakti, pintar, cerdas. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin para malaikat, ibadahnya rajin. Tapi dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia tidak mau sujud? Kenapa tidak tunduk kepada perintah Allah? Karena dia sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa dia punya ilmu pengetahuan yang tinggi, punya keahlian, punya kecerdasan. Dia seorang pemimpin malaikat. Dia seorang dalam dunia malaikat, dia adalah makhluk yang paling penting. Makanya iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah yang menurut iblis itu katanya tanah itu lebih rendah dari api. Jadi orang yang berilmu tinggi siapapun itu, contohnya iblis, berilmu tinggi, berkepandaian tinggi, cerdas, sakti, dekat dengan Allah, ternyata sombong. Alhasil ketinggian satu ilmu, suatu bidang ilmu atau beberapa ilmu dalam diri seseorang itu berpeluang sekali kepada kesombongan. Iblis saja bisa seperti itu, makhluk yang dekat dengan Allah, yang makrifat, apalagi kita manusia biasa. Nah, seperti itu. Jadi kalau pendapat beliau-beliau, rekan-rekan di channel-channel yang lain mengatakan bahwa orang yang berilmu tinggi itu semakin menunduk seperti padi. Itu saya sangat tidak sependapat. Bahkan semuanya mengatakan bukan hampir semuanya. Ya mungkin semuanya channel yang saya simak ya. Walaupun tidak semua channel yang ahli hikmah saya buka, tapi hanya sebagian. Dan itu saya bisa menganalisa. Ya, mereka menjelaskan itu tidak seperti ini, seolah-olah pasti bahwa orang berilmu tinggi itu rendah hati menurut yang lain. Seolah-olah pasti, seharusnya jangan seperti itu.
Jadi kalau bisa, kalau mau berimbang, orang yang berilmu tinggi itu bisa tawadu, bisa sombong. Ya mungkin itu masih bisa diterima oleh saya. Tapi kalau mengatakan ciri orang yang berilmu tinggi itu tawadu, udah titik sampai di situ, nggak ada penjelasan lagi. Saya tidak setuju. Bahkan kalau menurut saya itu orang yang berilmu tinggi itu sangat sekali berpeluang kepada kesombongan. Contohnya iblis. Sehingga guru-guru saya, guru-guru ngaji atau guru supranatural itu selalu berpesan ketika saya dikasih suatu amalan, beliau guru-guru saya selalu mengatakan, awas jangan sombong, yang artinya saya bisa menguasai ilmu tersebut, amalan tersebut itu sangat berpeluang jatuh kepada kesombongan. Seperti itu ya, sahabat. Sampai di sini saja penjelasannya. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah, keliru, silahkan diluruskan. Ini hanya pendapat saya yang memang saya juga mempunyai dalil. Ya, dalilnya itu contoh dari iblis. Itu juga pesan dari guru saya. Yang ketiga, saya telah sendiri ternyata benar. Seperti itu intinya. Orang yang berilmu tinggi itu bisa berpeluang kepada kesombongan, bisa berpeluang kepada tawadu, tapi kebanyakan umumnya sangat-sangat berpeluang kepada kesombongan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.